Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada hari ini Selasa 8 Oktober 2024. Tanaman kita ada di 22 ST. Ini tadi kita habis melakukan pemupukan. Habis kita pupuk, kita lakukan penyiraman. Di hari Senin di tanggal 7 Oktober 2024 kita melakukan pendangiran atau sosro ya. Nah, seperti itu. Ini tadi kita memakai NPK berimbang 16 dari Pak Tani. Produknya Pak Tani, kita memakai tadi 20 kilo, masih sisa nggak tahu itu kurang lebihnya 2 kilo. Jadi yang kita sebar tadi 18, sekitar 18 kiloan lah. Dan sebelum konten ini dibuat atau video ini dibuat, di video pendek atau di video short ya, kita pernah mengupload tanaman kita ini beresiko macet ya. Ya, di saat berapa HST, 17 HST atau 16 HST. Dan itu kita spray menggunakan Ambition itu loh. Nah, itu isinya adalah asam humat dan nutrisi lainnya ya. Kita nyepraynya tipis-tipis tapi hampir setiap hari kita spray. Kita kasihnya itu 15 mili per satu tangkinya. Kita tidak banyak-banyak. Target kita adalah memberi nutrisi pada tanaman ini setiap hari dan mengakali saat kita jeda penyiraman tanaman kita biar terlihat segar karena kita spray daunnya ya, seperti itu. Itu Tresno Tani juga menyepray fungisida yang dingin-dingin, ada Propinep dan klorotalonil. Itu juga kita rolling. Pokoknya setiap hari ini kita spray biar daunnya itu basah. Tujuannya biar agak dingin. Nah, seperti itu. Untuk inseknya kita sudah habis Simodis itu 2 botol Mas Bos ya. Simodis 2 botol, Brofreya-nya 1 botol. Di saat kita berperang menghadapi ulat, dan ini adalah sisa-sisa ulat. Nah, ini daunnya kuning, ada habis dimakan ulat dan juga kering karena kita tinggal saat liburan di hari Minggu ya. Nah, seperti itu. Kita tak mindah ini air nanti buat siram jagung di sini. Nah, oke, sama lombok. Dan ini tanaman kita yang bauci, ini full kita siram sendiri. Tresno Tani sendiri yang nyiram, tidak dibantu Mbah Kung yang ini. Tadi sempet Mbah Kung itu menyiram yang ini. Nah, ini sedikit. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Makanya kita kalau menyiram manual itu resikonya seperti itu, karena emang bagus untuk penyiraman itu kita pakai sprinkle ya Mas Bos ya. Kita untuk pengairan itu kita pakai sprinkle, karena apa? Sprinkle itu kan kayak embun, kayak hujan ya. Jadi dia tidak merusak dari daun kita. Nah, ini seperti ini. Patah kan? Ini udah nggak bisa kembali kalau patah seperti ini. Kalau varietas bauci emang dia ngalem. Kalau yang sampai sini tadi, nah ini yang kita siram sendiri kan nggak apa-apa, tegak, nggak ada yang patah. 1-2 ya wajar. Nah, kalau yang tadi banyak. Dan ini semua kita kerjasama dengan Mbah Kung. Sebenarnya Tresno Tani sudah meminta Mbah Kung, jenengan pun sepuh, jenengan istirahat mawon kersane kula sing nyandak sedoyo. Jadi jenengan mungkin sakit istirahat menikmati hari tua, tapi beliaunya masih ingin berkarya ya nggak apa-apa, kita fasilitasi biar beliaunya juga tidak suntuk dan tidak jenuh seperti itu, biar stresornya itu berkurang. Nah, kalau ada aktivitas kan pasti pikirannya tidak kemana-mana. Nah, biasanya orang sepuh itu mikirnya kan kemana-mana. Nah, apalagi kalau ini kita tolak tawarannya untuk membantu Tresno Tani. Nah, ini seperti ini. Sebenarnya gampang, atau pinggiran got atau pinggiran bedengan itu kalau tidak kita siram itu
resiko dihinggapi oleh ngengat atau kaper ya buat rumahnya, seperti itu. Untuk tanaman yang kita kira macet itu seperti ini kondisinya, hanya 1 jengkal di usia 22 HST ya, 1 jengkal lebih sedikit, rata seperti itu. Dan ini ya, nah kecil-kecil kan, baru nih habis dimakan ulat, kering-kering daunnya nih. Semoga nanti kita bisa lulus sampai panen. Ini baru 22 HST, perjuangan kita masih panjang. Biasanya tanaman kita kalau di 22 HST itu sudah nggak kelihatan tanahnya ya, karena ini emang kekurangan air. Jadi ya untuk pertumbuhan kita juga agak kurang. Itu kenapa di saat kemarau kita itu tidak tanam full ya, karena air. Nah, airnya kurang, kemudian lahan kita atau papan kita itu tidak bisa menyimpan air cukup lama ya, jadi resiko kekurangan air dan resiko pertumbuhannya juga kurang cepat. Nah, bisa jadi macet. Ini untuk bauci. Untuk yang Thailand ini masih bauci, yang ini 6 bak lebih sedikit sampai botol-botol itu. Nah, yang ini yang Thailand, varietas Thailand. Nah, ini yang agak macet kan. Nah, nggak sampai 1 jengkal, 1 ini jempol dan telunjuk. Nah, ini padahal kalau yang ini 1 jengkal. Padahal ini usianya sudah 22 HST ya. Oke, kita tetap treatment biar tanaman ini tidak macet nantinya. Tanda-tanda macet kita coba ya, kita cari yang daunnya. Nah, ini seperti ini Mas Bos. Nah, tanda-tanda macet itu daunnya seperti ini, tidak bisa lurus. Nah, ini kayak mie. Nah, ini tunas yang ujungnya itu tidak bisa lurus. Ini tanda-tanda macet. Dan kita treatmentnya ya kasih nutrisi, serta yang paling bagus itu nutrisinya kok asam humet toh. Ambitien itu Mas Bos, ambitien itu isinya asam amino. Nah, biasanya kalau bikin konten ini emang suka ngeblank. Nah, ini kita kasih asam amino biar nanti dia ini bisa tegak lurus, bisa lurus lagi. Kemudian kita kasih fungisida yang sifatnya itu dingin, kayak antrakol dan dakonil atau klorotalonil. Bisa kita kasih juga setelah pemupukan ini, kita kasih propiconazole dan prokloras. Tujuannya bukan untuk menghentikan pertumbuhan ya, tapi menyeimbangkan. Nah, jadi nanti pupuknya terserap, tidak terlalu cepat, nanti biar teratur atau seimbang nanti pertumbuhannya. Oke, seperti itu. Ini yang varietas Thailand. Nah, ini kalau usia segini, kalau tidak cuaca tidak panas begini, ini sudah nggak kelihatan itu tanah-tanahnya. Nah, nggak apa-apa, kita tetap berjuang. Apapun yang terjadi, kita harus berjuang dan berdoa. Oke, seperti itu. Oke, mungkin cukup itu ya yang dapat Tresno Tani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, ini jagungnya sudah sekian. Ini sudah matuk 1 minggu lagi cemolong. Cemolong itu maksudnya gregetan untuk mencolong. Seperti itu. Oke, kita di 22 ST ini melakukan pemupukan dan penyiraman ya. Pemupukan susulan ketiga sebenarnya. Oh ya, mohon maaf. Karena di saat tanaman kita itu terindikasi macet, kita kasih pemupukan susulan kedua menggunakan nitrogen. Nah, kita kasih urea dari tawon ya. Nah, dari produknya dari produknya tawon, kita pakai urea, tujuannya untuk mengatasi pertumbuhan yang lambat atau macet. Oke. Dan di pemupukan susulan ketiga ini kita memakai NPK berimbang dari Pak Tani 16. Kita belinya 20 kilo, masih 2 kilo. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke Mas Bos, mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi dulur-dulur petani semuanya, tetap semangat. Semoga sukses, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, bencana, dan balak. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.